Kekuatan militer Republik Indonesia, guys, daripada ranking ke-15 Oke guys, kekuatan militer Republik Indonesia daripada ranking ke-15 dunia kini naik ke ranking peringkat 13 dunia. Benarkah China bongkar ketakutan Australia ke Indonesia? Oke guys, video ini tidak bertujuan untuk membuat konflik antara kedua negara ataupun pihak yang bersangkutannya, namun bertujuan untuk penyampaian data yang dikutip dari sumber yang valid dan terpercaya. Ayo guys, kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dimurahkan rezeki guys, diberikan kesehatan dan juga sentiasa diberikan sukses dalam pekerjaan kalian ya. Kepada yang sudah subscribe, yang belum subscribe juga kalian boleh subscribe dan tekan butang lonceng ke channel ini. Terima kasih kepada kalian Anda semua. Oke, insyaallah pada hari ini guys, terkait dengan kekuatan militer sesebuah negara. Ini pastinya kepala negara dan juga ketua TNI itu sendiri yang mengetahui bagaimana kekuatan sebenar militer sebuah negara. Tetapi ranking yang dihasilkan, ranking yang ditentukan itu menunjukkan Indonesia di ranking yang ke-15 sebelum ini naik lagi kepada peringkat yang ke-13. Ini menunjukkan Indonesia dari masa ke semasa akan mengupdate segala alutsista dan juga berbagai-bagai bentuk senjata itu untuk dikemas kini, diperbaiki dan juga diperbarui. Jadi sudah tentunya Prabowo sebagai yang mengetuai bagian TNI ini juga akan sentiasa mengadaptasi, mengemas kini, update kepada alutsista dari masa ke semasa. Jadi guys, kita saksikan video ini daripada channel update pertahanan ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe dan tekan butang loncengnya untuk update-update terkini terkait dengan militer di Indonesia pula guys. Oke, judulnya ialah usai militer Republik Indonesia naik peringkat 13 dunia, benarkah China bongkar ketakutan Australia ke Indonesia? Tanpa berlama-lama guys, ayo kita simak video ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini lebih lanjut, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman artikel, kita tonton sampai habis guys, supaya kita memahami beritanya yang sebenar ya. Zonajakarta.com. Kekuatan tempur militer Indonesia memang sudah diakui kehebatannya oleh dunia internasional. Dalam rangka meningkatkan kekuatan tempur militer terus dilakukan Indonesia. Selain membeli alutsista, yakni dengan melaksanakan serangkaian latihan militer. Belum lama ini Indonesia dan Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya tergabung dalam latihan militer bersama yang bertajuk Super Garuda Shield 2022. Oh iya, baru lagi Super Garuda Shield lah 2022. Tapi yang saya ketahui kan, militer Indonesia ini dia selalu dibagi untuk militer, dipanggil untuk pengamanan, sama ada di Bosnia, di Irak, di mana-mana negara yang memerlukan sebenarnya. Oke. Siapa sangka, benarkah Cina bongkar ketakutan Australia terhadap militer Indonesia seperti yang diberitakan laman artikel tersebut yang berjudul, Cina yakin Australia sebenarnya takut dengan kekuatan tempur Indonesia. Kehebatan Cina yakin Australia sebenarnya takut dengan kekuatan tempur Indonesia, kehebatan militer tanah air. Militer tanah air. Benarkah seperti yang diberitakan laman artikel tersebut? Seperti apa ketakutan Australia terhadap militer Indonesia? Mari kita bahas berita ini lebih lanjut. Tapi militer Indonesia ini memang salah satu yang ditakuti oleh dunia guys. Bagaimana dia membuat menyelamatkan beberapa siri penculikannya di negara-negara
lain. Gelaran latihan militer bersama Garuda Shield 2022 yang dilakukan Garuda di Shield, Indonesia berjalan dengan lancar. Oh, di Indonesia dibuat ya? Amerika, Jepang, Singapura dan Australia menjadi negara yang terlibat langsung dalam latihan militer Garuda Shield 2022. Selain itu masih ada negara yang menjadi pengamat dalam latihan militer Garuda Shield 2022. Wah, bergabung ya dengan Ribuan Australia personel juga. militer andil dalam gelaran Super Garuda Shield 2022. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Dengan TNI Yudo Jepang Margono juga. on board di kapal Barkas latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2022 di KRI Makassar 590 yang bertolak dari dermaga Batu Ampar Batam Kepulauan Riau menuju daerah sasaran di Dabo Singkep Kepulauan Riau. Indonesia yang menjadi Garuda tuan Shield rumah, sendiri guys. merupakan agenda latihan militer rutin tahunan yang dilakukan Indonesia dan Amerika Serikat. Dan untuk tahun 2022 ini sedikit lebih meriah lantaran tak hanya diikuti Indonesia dan Amerika Serikat semata. Adanya latihan militer yang dilakukan Indonesia Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa militer tanah air memang sangat luar biasa. Kekuatan tempur militer Indonesia memang diakui ketangguhannya. Iya, memang Apalagi betul saat ini Indonesia tengah mengadakan berbagai sistem pertahanan atau alutsista baru. Nah, itu alutsista Militer ini kan. Indonesia di masa depan Sentiasa akan emas semakin kini. cerah. Karena Indonesia akan memperkuat militer dengan berbagai alutsista mumpuni. Sebut saja kapal perang Arrowood yang segera merapat ke TNI Angkatan Laut. Arrowood dah. Kekuatan maritim Indonesia akan diperkuat dengan Arrowood yang dibuat sendiri oleh PT PAL Indonesia. Wah, ini PT PAL punya nih penghasilan. PT PAL Babcock ini sudah banyak memberikan sudah lisensi yang dia pada buat. PT PAL Indonesia untuk membuat Arrowood untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut. Dengan dibuatnya Seluruh blok sudah terpasang bersama dengan sebagian alat kesehatan dan pengecatan lambung kapal ini. Yuk, Arrowood, ini maka TNI Angkatan Laut akan semakin gahar. buatan dari Indonesia Ini juga, juga guys. menunjukkan bahwa industri pertahanan tanah air memang kompeten. PT PAL Indonesia bisa Wah, membuat sendiri Arrowood dengan hebat mengikuti rupanya kebutuhan Indonesia TNI ya. Angkatan Laut. Saya baru Selain tahu Arrowood, orang TNI ada Angkatan Laut juga akan nih, diperkuat dengan ada macam kilang kan, industri yang membuat segala bentuk alutsista di Indonesia ini ya. frame. Oh, Keberadaan mantap, frame dan Arrowood di TNI Angkatan Laut Final juga docking. dipantau Cina. Media Cina 163.com mengakui bahwa keberadaan frame dan Arrowood bikin militer Indonesia makin tangguh. Untuk membangun kembali keunggulan dipantau maritimnya Cina. di Asia Tenggara, Indonesia meluncurkan rencana modernisasi Angkatan Laut pada tahun 2014 untuk meningkatkan kapal aktifnya. Dalam beberapa Nih, tahun terakhir, divisi Kementerian kapal perang. Pertahanan Indonesia telah memeriksa banyak jenis kapal baru dengan bobot lebih dari 4.000 ton, termasuk fregat kelas Ivan Hatfield Denmark, fregat kelas Omega Belanda, fregat kelas Atas Jepang dan kapal bergamini Italia. Oh, banyak ya. Pada Juni tahun ini, Indonesia memesan 6 frigat kelas Bergamini dan 2 frigat kelas Mistral yang dipensiunkan oleh Angkatan Laut Italia dari Italia, Weber MilitaryPeople.com pada 12 Oktober 2021 lalu. Kemampuan tempur frame juga diakui keunggulannya oleh Cina. Sudah Indonesia menyediakan sistem pertahanan, patutlah rankingnya. Secara umum, Dari fregat 15 frame ke versi 13. Italia adalah fregat rudal skala besar dengan efektivitas tempur yang kuat. Kali ini, impor fregat Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan maritimnya. Dalam berbagai hal, frame telah jauh melebihi fregat Jiangkai 2 kelas P-liter A-Navy dan memiliki ruang kapal dan kemampuan navigasi yang lebih baik, jelas Sohu.com pada 15 Juni 2021. Dalam laporan Naval Teknologi, dijelaskan bahwa frame adalah program bersama antara Prancis dan Italia. Kapal perang frame memiliki panjang 140 m dan lebar 20 m. Frame Pembangunan sistem pertahanan di Indonesia ini sangat kompleks, sangat meningkat ya guys. Kalau tidak silap, ya Malaysia juga ada membeli alutsista buatan daripada Indonesia ini ya. Memang ada. Malaysia pun sangat rapat hubungannya dengan Indonesia dalam sistem pertahanan nih guys. juga memiliki perpindahan 6,000 ton. Adapun soal daya tampung dari frame hingga 108 petugas dan awak kapal. Kemampuan militer Indonesia yang luar biasa menurut Cina sebenarnya bikin Australia takut.
Alasan mengapa Australia mengincar Indonesia di mana-mana adalah karena kurangnya kepercayaan dan ketakutan terhadap Indonesia dalam hal keamanan. Terbaik. Indonesia tampaknya menghargai perdamaian, dan serangan baliknya terhadap Australia selalu tepat sasaran. Apakah Indonesia memilih untuk menjadi musuh atau tidak? Australia memiliki banyak alasan untuk takut pada tetangga besar NKRI ini, jelas media Cina pada 17 Desember 2020. Apalagi menurut media Cina itu, hubungan Indonesia dan Australia sangat rapuh. Singkatnya, hubungan antara Australia dan Indonesia sangat rapuh. Australia tidak mempercayai Indonesia, dan telah menembakkan senjata dingin di belakang Indonesia. Indonesia semakin tidak mempercayai Australia, dan tidak pernah mengendurkan kewaspadaannya terhadap Australia. Jelas gitu ya? 163.com 14 Juni 2022. Perlu diingat, Australia merupakan pendukung besar kemerdekaan Timor Timur, kini Timor Leste, yang saat itu bagian dari Provinsi Indonesia. Bayang-bayang Australia dalam mencampuri urusan dalam negeri Indonesia memang sangat terasa. Australia mendukung kemerdekaan Timor Timur dan telah menekan Indonesia untuk mengizinkan Timor Timur mengadakan referendum kemerdekaan. Timor ini Timor Leste bahkan. Ketika Timor Timur merdeka, tentara Australia mendarat di Pulau Timor dan mengusir garnisun Indonesia. Jelas 163.com. Pada tahun 2002, pasukan penjaga perdamaian PBB yang dipimpin oleh Australia secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Timor Timur yang baru, dan Timor Timur memperoleh kemerdekaan sejati. Wah, gitu ah. Nah guys, itu tadi beberapa alutsista yang terkini yang saya pun baru tahu sebenarnya di Indonesia ini merupakan pengeluar juga kepada alutsista kapal-kapal perang yang buatannya sendiri, Pitipal kata itu. Dan satu lagi guys, saya pun tidak mengetahui dengan lebih lanjut sebenarnya terkait dengan permasalahan Indonesia dengan Australia. Rupanya mereka ini tidak ngem kan, tetapi apapun mudah-mudahan yang saya tahu Indonesia ini sangat Bapak Jokowi kan sangat inginkan perdamaian di seluruh dunia. Jadi mudah-mudahan semua ini akan dapat berjalan dengan baik, tetapi sekiranya Australia ini masuk campur juga dengan urusan di Indonesia, itu sudah tentu Indonesia pasti akan menggunakan segala kekuatan yang ada untuk membanteras apa yang dilakukan oleh Australia. Rupanya termasuk campur tangan ke atas Timor Timur ini, Australia pun masuk campur. Jadi itu yang tidak diingini oleh Indonesia ini sebenarnya. Indonesia ini yang saya tahu ini negara yang cukup bagus, tapi apabila ada negara lain yang masuk campur dalam kedaulatan negaranya, maka Indonesia akan lagi ke depan, lagi melawan. Jadi itu yang saya tahu terkait dengan Indonesia ini. Cukup bagus, negara rakyatnya pun sangat menghormati. Sebab saya sudah pernah pergi Indonesia guys, jadi saya tahu serba sedikit bagaimana hati budi rakyat Indonesia itu. Jadi hati-hati juga negara-negara Indonesia dengan negara China ini. Kadang-kadang negara China ini pun ambil kesempatan juga ya di atas ketidaktentuan Indonesia dengan Australia. Jadi China akan masuk untuk mengambil kesempatan yang ada. Itu perlu dihati-hatikan juga. Oke guys, saya ingat itu saja video untuk kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat terkait dengan militer yang ada di Indonesia ini, kalian komentar guys. Saya ingin mengetahui lebih lanjut pula terkait dengan militer ini. Komen di ruang komentar guys. Sampai kita berjumpa lagi. Salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.